Mun kula terusno. Pokoke ngaji nggih, pokoke nomor 1 napa? Ngaji. Piye-piye ngaji iku dadekno ilmu. Ilmu iku pertama sing disebut Allah ketika nurono surat Iqra. Allah nu pas nurono surat Iqra mboten bakas donga, mboten kan nomor. Dibakas ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Baca itu menjadikan tahu. Dan ketika Allah mengenalkan sifatnya, sifat yang pertama dikenalkan diantaranya apa? Allamal insana malam ya'lam. Jadi Allah itu mensifati dirinya apa? Mengertikan manusia sesuatu yang manusia tidak ngerti. Jadi hubungan Allah dengan manusia pertama apa? Hubungan ilmu. Dari tidak tahu ditahukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nggih niki alhamdulillah jenengan matur nuwun kalian Mbah kula niki. Niki sing meksa kula dugi. Wonten Mbak Bat, wonten Mas Ismail, Mas Umar, Mbah Nis meskipun wonten rawuh sedanten alumni ingkang kula hormati. Niki ngaji rilek mawon nggih. Pokoke ngaji iku swarga. Dados di antara kebaikan Islam niku majlisul ilmi disebut Raudhatul Jannah. Dados Raudhatul Ulum niku mestine nggih Raudhatul napa? Jannah. Pertamanan swarga. Swarga iku kepenak. Kepenak iku mulane niki Mas kula Ismail, Mas Umar ora oleh kereng. Wong swarga kok ngamukan. Bojone ora oleh ngamuk, wong widadari kok ngamukan. Terus swarga iku rileks, nyaman. Terus niki ra di swarga aneh, swarga kok kuru kelaparan niku aneh. Swarga niku nyaman. Niki mulai berulah. Swarga kok bojone siji jare. Nah niku ketok asline nggih. Terus kenapa Raudhatul Ulum dikatakan Raudhatul Jannah? Nggih kula latih logika. Kula bedheki nggih sinten mawon. Ketika Anda punya mobil banyak, punya uang banyak. Itu artinya Anda untuk senang itu tergantung banyak hal. Mobilnya banyak, uangnya banyak. Dengan orang yang nggak punya apa-apa, cukup bahagia dengan uang 10.000 atau seadanya. Logika yang dibangun adalah keren mana orang yang untuk bahagia butuh banyak hal dengan sedikit hal. Ini ku pinter putih. Pinter sing bahagia dengan sedikit hal. Itu cara kita bernegosiasi dengan zaman yang seperti ini. Kula sering nasihati santri-santri sing teng kampung-kampung. Kon ketemu pangeran sowan nggawa Alphard 9, nggawa mobil miliar, nggawa uang miliaran. Dengan sowan pangeran nggawa sujud. Yang mesti dibenarkan Allah itu pasti sujud. Nah sekarang itu niki wonten niki majelis mas saya ini wonten Mbak Bat. Kula sering menghindari dari acara-acara publik bukan karena apa-apa. Supaya orang itu terlatih nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kula niku termasuk kalau boleh kula sering cerita Mbak Ul, kecewa kula ora boleh kecewa. Wong ape mulya wae ngenteni ngomong ning panggung, wong ngaji kok ngenteni ning panggung diundang. Itu biayanya mahal. Riyen mboten kiai-kiai ikhlas zaman Mbah Fayumi, Bude kula Mbah Hanid iku ketemu ngaji ana wong takok ya ngaji. Sakniki ngaji niku panggung, sound sisteme rapik, kiyaine kecewa. MC-ne maklaran yang kecewa. Repot. Beragama itu menjadi mahal. Kula nu sering ditanya sama sebagian kiai, kenapa Gus Jinan enggak jaga protokol dalam ilmu? Kula cerita. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku melampah-melampah, nggih melampah-melampah. Niku tiyang nggih biasa nyegat di tenggalan. Ada perempuan imro'atun min khos'am. Niku Nabi pas masih berkendara, masih di atas unta. Ya Rasulullah inna faridatawa ala ibadi adrakat abi syekhon kabiron. La yastati'u ayastamsika ala rohilah. Wa fi riwayatin ayasbuta ala rohilah. Niku mboten terus Nabi tersinggung. Takok kok ning dalan, sowan nggo gula mboten enten. Kula nu sering lampah-lampah teng pasar pandangan kalian anak kula sering ketemu ibu-ibu ditakoki, "Gus, beneran ketemu jenengan badhe sowan?" "Kowe apa? Badhe tangklet." Anak kula nu istikhadah. Senang kene ae gak repot. Tak jawab kalian ngadeg-ngadegan. Nek ke latihan kados Mas Umar Faruk mboten saged mutolaah riyin. Gayane ngongkon sopan wong ya asline mutolaah sik niku.
Niku jelas di jalan. Ya Rasulullah, jenengan ibadah haji, sayang bapak kula niku pun lumpuh. Ndak bisa ikut haji. Apa saya bisa menghajikan beliau? Jawab Nabi, "Na'am, ya bisa." Semenjak itu dikenal ada dua haji amanah. Satu orang yang sudah meninggal, kedua yang masih hidup tapi nopo lumpuh. Disebut hajjul ma'dub, hajinya orang lumpuh. Dan saya di mana-mana kampanye ini supaya ada kesadaran kalau secara teori nggak mungkin haji, niku saged diamanahkan meskipun belum nopo meninggal. Itu disebut hajjul ma'dub. Nah untungnya begini haji ma'dub. Niki wonten majelis Dewan Masyaikh. Sekarang tuh fatwa itu kalau nggak punya otoritas tuh nggak didengar. Rodok ruwet. Kalau jenengan kadung meninggal, itu kalau tidak niat haji, tetap sama Allah ditulis tidak haji. Meskipun anak cucu jenengan menghajikan. Karena menghajikan orang yang sudah meninggal dan tidak niat haji itu hanya untuk mengesahkan warisan. Karena sebagian warisan ini harus digunakan untuk apa? Haji. Tapi kalau jenengan masih hidup dan lumpuh, nggak mungkin haji. Jenengan berkontribusi niat. Wes cong kairiku tua iku dol go kajiku. Innova iku dol go hajiku. Dia ikut berkontribusi. Lalu kalau sering kampanye monggo kalau masih hidup tidak mungkin haji, ikut memutuskan sekarang juga haji. Namanya hajjul napa? Ma'dub. Sehingga jenengan ikut komitmen niat dan ikut memutuskan. Niku riyen nggih namung niku kan cerita, Mbak cerita, Mbak Fayumi ikhlas, Bu Yuhanit ikhlas. Niku Nabi ketemu teng dalan ditakoki, ora usah ngenteni bahsul masail terus untuk sangu, untuk podium, untuk panggung, ruwet. Kerepotan. Nah dulu bahsul masail itu hanya untuk diskusi mas'alatun muhtamilah. Satu keputusan fikih yang memper kanan, memper kiri itu memang butuh diskusi. Karena memang ada kemungkinan A, kemungkinan B. Kalau enggak perlu diskusi, memang kaulan wahidan itu dulu ya seketemunya dijawab. Saya beri contoh Mas Faruk supaya sampean ngaji ini tambah tahqiq. Misalnya begini. Saya ini kalau sama Gus Mail, Mas Mail, yang harus hormat siapa? Kalau menurut struktur keluarga kulo ini pernah nom. Tapi nak nggak struktur umur, ambek mau jadi pengurus besar mau jadi. Ya mbak sing hormat kulo. Lalu yang dipakai yang mana? Struktur umur, apa struktur keluarga, apa struktur alim? Karena kita pasti punya status di bab alim ini, di bab umur bagus ini. Terus sampean ketemu wong melarat. Wong melarat itu fadilah luar biasa. Wong sugih fadilah dermawannya biasa. Kalau dua orang ini ketemu yang harus hormat siapa? Sing melarat hormat wong sugih hormat wong melarat. Mboten saged nak jare bapak kula ngeten. Ana wong melarat itu matur teng bapak. Enak udah di wong sugih. Poso ora usah kerja, setengok-tengok ning omah ngenteni maghrib. Nak wong melarat itu wis poso, macul, buruh. Repote koyo napa? Terus wonten wong sugih, sing jawab yang sugih. Enak wong melarat, biasa ramangan. Wong sugih kuwi esuk pecel, awan rawon, sore sithik nyate. Jadi yang ditinggalkan banyak. Nah sampean kan wis biasa ramangan. Lah iku jenenge muhtamil. Setelah didiskusikan ternyata sama-sama repot. Nah itu yang perlu musyawarah Mas Faruk. Ada masalah sing muhtamilah. Karena memang kita tidak bisa menjawab dengan kaulan wahidan atau dengan al-mansus. Dulu, ini cerita dulu. Ada ibadah-ibadah yang mujma' alaih sah. Misalnya kita kalau sujud kan dilatih umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Al-jabha wal yaden wal rukbaten wal kodamen. Al-jabha 1, yaden 2, rukbaten 2, kodamen 2, berarti 7. Kalau Anda sujud melibatkan anggota 7 itu disepakati apa? Sah. Tapi ulama dulu zaman Imam Syafi'i, beliau zaman ngarang al-um itu sudah ngeper wa yahtamilu ayyasihas sujud bil jabhati faqat li anna nabiyya da'a fi sujudi sajata laka wajhi wa lam yadhkur al yaden war rukbaten wal qadamen. Bisa saja sujud itu cukup bil jabhah sudah cukup karena Nabi ketika berdoa hanya ngendikan sajata laka wajhi. Nabi tidak menyebut dua tangan, dua rukbaten, dua qadamen. Nah ini namanya muhtamil.
Nah, kiai-kiai kita, guru-guru kita, kados Kiai Fayumi, kados Mbah Hanid, niku nggak mau resiko. Kamu nyari yang mesti sah. Nggih niku ngelibatkan 7 napa? 7 anggota. Tapi untuk orang lain yang mungkin teng desa-desa terbelakang, kamu pakai kaul yang mungkin sah. Dan itu menjadi adat guru-guru kita. Kanggo awake dhewe disiplin, kanggo wong liya napa? Longgar. Karena kalau tidak begitu, kalau ilmu Anda tidak cukup pakai standar ideal, nanti wong desa-desa sing sujute angkrang-angkrang, Mbah. Terus dianggap mboten apa? Sah. Nak dianggap rasah terus modelnya ra salat. Nah itu cerita keilmuan sing enggak boleh enggak. Terus niki ampun jenengan iri terus Mbah Uli Mbah kula, buyut kula niku gadah adik Mbah Mukhid niki abahe niki. Mbah Handi itu midoane ibu kula. Terus kula nak undang niki Mbah, undang niki Mas. Terus kula nu kalah tuwa. Terus didolimi. Ya anggere bangsa kalah tuwa niku didolimi. Soale dipek menangi dhewe nak ngundang niku mboten nggih jenenge Mbah. Awas nak ora teko. Faruk mboten ngefek ning alumni kados Mas Adam, Mas Wahid jare alumni sen mboten ngangkat. Mboten terdaftar teng Loh Mahfud. Tapi nak Mbah niki masyaallah. Mboten nate ngekeki undangan pokoke awas. Wingi ketemu kula teng Lasem. Wis mbok catet tanggale. Nggih memang isane Mbah niku ngamuk. Terus ceritane kunane kuno ngoten. Tetes berfikih, berislam, berfikih itu harus luas. Karena kalau tidak luas itu kita jadi yang repot. Misalnya ngeten, saya beri sekian contoh yang fikhun muhtamilun. Ada beberapa teori, kan ada usul fikih, ada kaidah fikih, juga ada fikih mateng. Misalnya jihad. Jihad itu diterangkan di kitab I'anatul Thalibin itu wajibnya karena apa? Fardul wasail lal maqasid. Untuk supaya kita tidak dihinakan musuh itu memang kita harus kuat. Dulu gak kebayang zaman Belanda datang ke kita kalau kita tidak jihad dengan makna angkat senjata. Tapi setelah era modern ada diskusi, ada dialog. Jihad seperti itu sudah enggak, tapi adu argumentasi. Sehingga kitab I'anah mengatakan fardul wasail itu tidak bisa menjadi hukum permanen kalau sudah hasolal maksud. Kalau Anda ingin mengangkat Islam, dulu itu ya karena musuhnya pakai senjata, kita pakai senjata. Kalau sekarang kan enggak, era modern ada diskusi, ada argumentasi. Masuknya di ayat qul falillahil hujjatul baligh. Allah itu selalu agamanya dibela logika yang mapan. Saya punya sekian contoh cerita tentang logika. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa